Pemilik warung duel lawan perampok. Program MBG tetap berjalan selama Ramadan. Lahan rawa diubah menjadi lumbung padi. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Edric Purba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang pemilik warung di Belawan, Medan terlibat duel dengan 3 orang perampok saat hendak masuk ke warungnya. Korban berhasil selamat namun mengalami sejumlah luka di bagian kaki dan tangan. Seorang pemilik warung nyaris menjadi korban perampokan di Belawan, Sumatera Utara. Peristiwa terjadi saat korban hendak membuka warungnya pada pukul 6 sore. Tiba-tiba 3 orang tak dikenal membawa senjata tajam menghampiri korban. Pelaku mencoba memasuki warung namun mendapatkan perlawanan dari korban hingga terjadi duel. Korban berhasil selamat namun mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan tangan. Di situ ada melawan dia atau mempertahankan diri. Jadi pada saat kejadian, warga saya terkena bacokan di kepala, di pelipis, sama di tangan. Jadi setelah itu, setelah adu duel, mereka pun lari masuk ke dalam pajak batu. Kondisinya kami bilang pajak batu. Tahu apa motifnya, motif kejadian tersebut. Tapi kalau dilihat dari CCTV ya sepertinya mau merampok lah kan, tapi gagal. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan. Warga dan pedagang khawatir aksi serupa kembali terjadi di wilayah mereka. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, polisi bersama warga menggagalkan praktik illegal logging di kawasan Suaka Marga Satwa, Bukit Rimbang, Bukit Baling, Kabupaten Kuantan, Sigingi, Provinsi Riau. 2 orang pelaku berhasil diamankan. Kedua pelaku berinisial IM dan SM diamankan petugas saat tengah menebang pohon di area konservasi tersebut. Petugas juga menemukan tumpukan kayu olahan yang merupakan hasil pembalakan liar. Selain itu, petugas juga menyita 1 unit gergaji mesin, sepeda motor, bahan bakar, serta perlengkapan lain yang digunakan untuk mengolah kayu di dalam kawasan hutan. Sama masyarakat Desa Koto Baru melakukan penangkapan terhadap tindak pidana illegal logging di hutan Suaka Marga Satwa Limbang Baling dengan tersangka yang diamankan sebanyak 2 orang. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Sigingi Hilir untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 serta pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kedua pelaku terancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Sawino Ardi, Kompas TV, Kuantan, Sigingi, Riau. Saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya pengiriman 8 kg sabu yang disimpan dalam oleh-oleh Bika Ambon. Narkoba tersebut rencananya akan dikirim ke Jambi menggunakan bus yang ditumpangi pelaku. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi saat menggeledah tas yang dibawa tersangka berinisial ARM sesaat setelah menghentikan bus yang ditumpangi pelaku di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Labuhan Batu, Sumatera Utara. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan narkoba dalam tumpukan oleh-oleh Bika Ambon. Petugas menemukan 2 kg sabu yang rencananya akan dibawa pelaku ke Jambi. Dari keterangan pelaku ternyata diketahui terdapat sisa narkoba lain yang disimpan di sebuah rumah di kawasan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Petugas pun kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 1 pelaku lagi yakni ZH yang berperan sebagai pemilik rumah yang menjadi gudang penyimpanan narkoba.
Di lokasi ini petugas menyita narkotika jenis sabu seberat 6 kg yang disimpan di dalam lemari pakaian. Seorang laki-laki yang kita amankan dan dilakukan penggeledahan, yaitu didapatkan 2 kg narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kemasan oleh-oleh berupa oleh-oleh Bika Ambon. Kemudian dari hasil pengungkapan tersebut kami lakukan pengembangan terhadap temuan yang 2 kilo untuk dikembangkan ke pengedar berikutnya. Kemudian dari hasil penggeledahan ternyata anggota kami juga mendapatkan hasil yaitu 6 kilo sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah rumah hasil penggeledahan. Dua pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, aktivitas sindikat penyelewengan BBM bersubsidi di Kota Medan diungkap personil Satreskrim Polrestabes Medan. SK terlihat. Oke. Nah, pelan-pelan. Ini adalah rekaman detik-detik saat petugas unit Pitsus Satreskrim Polrestabes Medan memberhentikan sebuah truk di Jalan Tol Belmera, Kota Medan. Truk ini bermuatan sejumlah baby tank berisikan BBM berjenis solar subsidi yang didapat dari sejumlah SPBU melalui pengisian normal layaknya kendaraan lain pada umumnya. Dari truk ini petugas menemukan sekitar 2 ton solar subsidi yang diduga hendak dijual ke perusahaan dengan harga solar industri. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak mengungkapkan selain sindikat ini terdapat 5 sindikat lagi yang ditangkap karena terlibat dalam praktik penyelewengan BBM dengan beragam modus berbeda. Tidak hanya penyelewengan BBM jenis solar, terdapat pula sindikat penyelewengan BBM jenis Pertalite yang diungkap Polrestabes Medan dengan sumber BBM yang sama yakni berasal dari SPBU. Dalam praktiknya, 6 sindikat yang ditangkap mendapat BBM dari SPBU dengan mudah usai bekerja sama dengan operator SPBU. Total terdapat 10 tersangka yang ditangkap dalam kasus penyelewengan BBM bersubsidi ini. Barang bukti BBM yang berhasil disita dan ditangkap, Pertalite ada 256 liter dan solar ada 14 ton. Tersangka secara keseluruhan ada 10 tersangka. Dari ke-10 tersangka ini setidaknya ada 3 operator SPBU. Dalam kasus ini, polisi turut menyita barang bukti BBM jenis solar sebanyak 14 ton, sedangkan BBM jenis Pertalite sebanyak 256 liter. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kesal permintaan berhubungan intim ditolak seorang suami di Rokan Hilir, Riau tega menganiaya istri dan anak tirinya. Akibatnya, wajah kedua korban babak belur dipukul. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menimpa seorang ibu rumah tangga warga Bagan Batu, Rokan Hilir, Riau. Korban MS bersama putranya mengalami penganiayaan berat yang dilakukan oleh FS yang merupakan suaminya sendiri. Peristiwa penganiayaan ini dipicu lantaran MS menolak ajakan berhubungan intim oleh suaminya. Kesal permintaan ditolak, FS kalap dan menganiaya istrinya itu. Tak sampai di situ, RA yang merupakan anak sambung pelaku juga ikut dianiaya. Korban mengalami luka yang cukup serius di bagian muka dan mata. Melihat wajah korban yang babak belur, warga kemudian mendatangi rumah korban dan berhasil mengamankan pelaku. FS kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka meminta berhubungan badan kepada korban yaitu istri tersangka pada pukul 04.00, namun pada saat itu korban tidak memenuhi permintaan dari tersangka. Kini pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku KDRT ini dijerat pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Rokan Hilir, Riau.
Program MBG tetap berjalan selama Ramadan. Saksikan usai jeda. Saudara Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya memastikan program makan bergizi gratis di bulan Ramadan akan tetap berjalan namun dengan pola berbeda. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya meninjau dapur SPPG milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Desa Sampali, Percut Setuan. Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya mengatakan selama bulan Ramadan program MBG akan tetap berjalan seperti biasa namun dengan pola yang berbeda. Ia menambahkan program makan bergizi gratis tidak boleh berhenti karena asupan gizi bagi anak-anak harus terus-menerus dilakukan. Ramadan tetap berjalan, Ramadan tidak dijadikan alasan untuk program makan bergizi gratis ini berhenti. Karena asupan gizi itu tidak boleh berhenti, harus terus-menerus dilakukan, hanya polanya berbeda. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, di tengah keterbatasan penyintas bencana di Sumatera menyambut datangnya bulan Ramadan dengan antusias, meski hingga saat ini puluhan keluarga di Aceh masih tinggal di pengungsian. Tak pernah terbayangkan di benak Rahmi Dolip. Tahun ini ia dan keluarganya menjalankan ibadah puasa Ramadan di tenda pengungsian. Tak hanya Rahmi dan keluarganya, puluhan keluarga lain, para penyintas bencana banjir bandang yang menerjang daerah mereka di akhir November 2025 masih mengandalkan tenda pengungsian sebagai tempat berteduh. Sudah hampir 3 bulan lamanya, mereka berbagi tenda di tengah suhu siang hari yang panas menyengat dan dinginnya cuaca di malam hari. Rahmi dan para penyintas berharap bisa segera pindah dari tenda ke hunian yang lebih layak. Beda sekali. Kalau dulu kan kita di rumah sendiri kan. Kalau sekarang semuanya serba terbatas. Semuanya terbatas. Karena apalagi kan kami punya anak 4. Tempatnya sempit. Sahur kami kayak mana kan. Ya begitulah sekarang. Semuanya sudah memang serba terbatas ya. Selama ini kami tinggal di sini. Apalagi sekarang mau Ramadan, nggak mungkin lah kami di sini kan. Secepatnya kami mohon kepada pemerintah. 100 kepala keluarga di Desa Menasah Raya, Kecamatan Merah 2, Pidijaya juga melaksanakan ibadah Ramadan dengan keterbatasan di tenda pengungsian. Para penyintas bencana pasrah tetapi tetap antusias menyambut Ramadan. Mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk mempercepat pembersihan lumpur bekas banjir bandang di lingkungan rumah mereka. Masyarakat kami masih di tempat pengungsian karena rumah-rumah mereka belum bisa kembali ke rumah karena kondisi rumah masih banyak yang tertimbun material pasca terjadinya banjir bandang. Memasuki bulan Ramadan, Masjid As-Sunnah milik Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Aceh Tamiang yang sebelumnya dipenuhi gelondongan kayu, kini sudah bisa difungsikan. Masjid akan digunakan para santri untuk tarawih dan tadarus. Nah, kita targetnya memang masjid kita akan tetap melaksanakan kegiatan tarawih yang utama itu diisi oleh para santri. Santri kita kurang lebih jumlahnya 200 putra-putri ya. Kemudian juga nanti ya biasanya santri itu di masjid banyak menghabiskan waktu untuk tadarus karena kita ada target juga agar santri ini di 10 hari mereka itu khatam Quran. Meskipun berada di area Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Masjid As-Sunnah juga bisa digunakan masyarakat umum. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ratusan kepala keluarga yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang mulai menempati huntara di Kecamatan Karangbaru. Pemerintah sendiri masih terus membangun huntara bagi penyintas bencana.
Sebanyak 156 kepala keluarga yang terdampak banjir pada akhir November tahun lalu mulai menempati Huntara di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Warga sangat bersyukur bisa menempati Huntara setelah lebih dari 2 bulan tinggal di tenda-tenda pengungsian. Dengan ukuran 3 x 6 meter, Huntara dilengkapi sejumlah fasilitas untuk kebutuhan warga. Alhamdulillah kami senang sekali hati kami dapat Huntara ini. Karena biasanya kami tinggal di pengungsian dengan cuaca yang hari ini masih panas kan. Panas sekali kami kalau tinggal di tenda, dan alhamdulillah hari ini dengan masuknya kami ke Huntara ini nyaman lah. Dengan juga ada fasilitas tempat tidur yang disiapkan, ada kipas angin alhamdulillah. Jadi anak-anak kami ini udah nggak panasan lagi Pak, nggak kena hujan lagi. Kalau hujan biasa kalau kami di tenda itu merembes ya, merembes masuk ke dalaman. Jadi dingin, kalau hujan, kalau panas kepanasan, panas sekali. Saat ini pembangunan Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang masih terus berlanjut. Sejumlah penyintas bencana juga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian karena jumlah Huntara belum mencukupi. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, jembatan perintis di Kecamatan Sekra, Aceh Tamiang telah rampung dan sudah bisa dilalui warga. Sebelumnya jembatan ini hancur akibat banjir pada akhir November lalu. Akses masyarakat di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekra, dan Desa Arah 9, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang lebih lancar setelah selesainya pembangunan jembatan perintis. Jembatan dengan lebar kurang lebih 1,5 meter dan panjang mencapai 100 meter ini dapat digunakan warga dengan sepeda motor. Namun warga harus antre karena jembatan hanya bisa dilewati 1 kendaraan. Warga juga berjaga di setiap sisi jembatan untuk mengatur arus lalu lintas warga yang mau melintas. Ya banyak terbantu lah. Jadi pun orang kan nggak terpasok. Jadi orang keluar pun udah ada jembatan. Pertama nggak mau keluar jadi bisa keluar. Proses pembangunan jembatan permanen akan segera dilakukan. Petugas juga telah melakukan pengukuran. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyerahkan bantuan perbaikan rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang. Total 32 miliar rupiah lebih diserahkan kepada warga terdampak. Penyerahan bantuan perbaikan rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak berat diterima oleh 1.680 kepala keluarga di Aceh Tengah. Untuk rumah warga yang mengalami rusak ringan mendapat bantuan 15 juta rupiah, sedangkan untuk warga yang rumahnya rusak berat mendapat 30 juta rupiah. Total dana stimulan untuk Kabupaten Aceh Tengah sebesar 32 miliar 175 juta rupiah. Langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Nah tentu tadi sesuai arahan daripada kepada Bapak Kepala BNPB dan Bapak Kemenko PMK, kalau ada nanti masih masyarakat yang rumahnya belum terdata, ini masih kita buka ruang dan nanti sampaikan kepada Kepala Desa, Camat agar disampaikan nanti ke Berkem atau nanti ke Kepala BNPB, Kepala BPBD di Kabupaten Aceh Tengah. Mustajab, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sedang mengkaji adanya ganti rugi lahan masyarakat yang amblas ke lubang raksasa di Desa Pondok Balik. Hingga kini lebih dari 2 hektar lahan pertanian masyarakat amblas ke dalam lubang raksasa tersebut. Amblasnya tanah hingga menyebabkan lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat yang lahan pertaniannya amblas ke dalam lubang raksasa. Hingga kini lebih 2 hektar lahan masyarakat amblas dan hingga kini longsoran masih terus mengancam lahan pertanian masyarakat. Warga sendiri berharap agar pemerintah daerah memberi ganti rugi terhadap masyarakat yang lahan pertaniannya terdampak. Pemkab Aceh Tengah sedang mengkaji proses penggantian lahan kebun masyarakat, juga mempersiapkan lahan lain milik Pemkab yang bisa digunakan masyarakat terdampak. Ini kan kebun warga yang amblas itu kan sudah ada 2 hektar paling nggak lebih untuk lahan masyarakat Pak ya. Apakah ini ada kebijakan kajian untuk mengganti lahan warga yang amblas? Itu kan nanti kita diskusi. Karena masyarakat ini kan ekonominya sudah
terganggu lahannya, dan nanti ini sudah kita sampaikan juga ke masyarakat, kalau nanti ada tanah pemerintah, tanah Pemda, nanti akan kita sampaikan bahwa mereka nanti bisa juga bercocok tanam di tempat yang sudah kita siapkan. Dan ini harus kita pikirkan, ini wajib kita pikirkan pemerintah daerah, dan ini tentu tugas pemerintah dan seluruh bersama anggota DPRK nanti. Ini masih kajian, Pak? Ya. Pemerintah kabupaten juga mengimbau warga agar tetap waspada dan menjauhi daerah longsoran sesuai petunjuk petugas yang berjaga di area longsoran. Mustajab, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melepas 22 kontainer berisi bantuan untuk penyintas korban banjir dan longsor Sumatera. Selain makanan, bantuan berupa bahan bangunan juga diserahkan guna mempercepat proses pembangunan kembali fasilitas umum yang terdampak bencana. Pelepasan 22 kontainer berisi bantuan untuk korban bencana alam dilakukan di Polda Sumatera Utara. Bantuan untuk korban bencana Sumatera ini tidak hanya berisi makanan, namun juga obat-obatan serta bahan bangunan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas umum yang terdampak bencana. Pengiriman bantuan dikirim serentak ke 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir dan tanah longsor. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut dengan bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat yang hingga kini masih kesulitan akibat bencana alam yang terjadi. Harapan kami bantuan ini bisa membantu khususnya bagi masyarakat yang terdampak, dan tadi berdasarkan laporan bahwa bantuan-bantuan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak di 3 provinsi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Lahan rawa diubah menjadi lumbung padi. Saksikan usai jeda. Saudara, pemerintah Kabupaten Karo memanfaatkan lahan rawa di Kecamatan Merdinding di kaki Gunung Sinabung untuk menata pertanian dan menjadi sentral gabah Sumatera Utara. Lokasi hamparan padi di kawasan Payalahla merupakan lahan rawa di Kecamatan Merdinding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lokasi seluas 3.300 hektar ini dimanfaatkan menjadi areal pertanian. Sejak tahun 2024, lokasi ini kerap mengalami banjir dan mengakibatkan 1.500 hektar lahan terendam. Tahun ini dengan sistem irigasi yang ditata sedemikian rupa, pemerintah mampu melakukan panen raya gabah di lahan seluas 3.300 hektar. Panen ini mendukung swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. 1 hektar dihasilkan 6,66 ton atau 43.957 ton dalam 2 musim tanam. Data ini melonjak signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 sampai tahun 2025 gagal total kami. Sekali kami lah berhasil. Jadi mulai tahun 2026 adalah kami berhasil baca kami panen. Para petani mengaku senang karena pasca perbaikan hilirisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karo, mereka dapat kembali menikmati hasil panen yang baik di lokasi lahan rawa Payalahla, Kecamatan Merdinding. 2021 kami sudah mengalami gagal panen, dan memang sebelumnya juga udah sering juga kena banjir, memang nggak separah yang 5 tahun belakangan ini. Ini sudah bisa bercocok tanam dengan baik, dan saat ini kami sudah memasuki masa panen, dan kemarin itu juga ada dari Wakil Gubernur dan Bupati Kabupaten Karo datang mengadakan panen raya di areal kami ini. Program unggulan Kabupaten Karo juga menjadi program prioritas nasional, yakni swasembada pangan. Terutama di tanaman padi, diharap mampu menjadi lumbung padi untuk Sumatera, hingga kebutuhan akan beras di Sumatera terpenuhi dengan adanya lumbung padi Payalahla, Kecamatan Merdinding. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.
Saudara, pelajar di Kota Medan ciptakan karya inovatif berupa batu bata ramah lingkungan. Produk ini diracik dari bahan gabus sintetis dan abu sekam padi. Berawal dari banyaknya limbah gabus sintetis styrofoam, sejumlah pelajar mencoba berinovasi membuat batu bata. Mereka mencoba mencampur styrofoam bekas ayam penyet tersebut dengan abu sekam padi dan sejumlah bahan lain. Setelah bereksperimen beberapa kali, akhirnya mereka mendapatkan hasil sempurna, batu bata ramah lingkungan yang kuat, ringan, dan tahan panas. Tim kreatif yang terdiri dari Raikonen, Fiona Kalista Amada, Syed Muhammad Rifai bin Syed Saiful, Raihana Faiha Azarin, dan Muhammad Ali Haidar Lubis berhasil menyabet Best Award kategori Civil and Construction Technology dalam ajang International Competition on Science, Technology, Engineer, and Mathematics di Kuala Lumpur, Malaysia pada 9 sampai 11 Oktober 2025 yang lalu. Karya tersebut bahkan telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai produk orisinalitas dan nilai ilmiah. Pertama, kami persiapannya selama sebulan dan juga kendala-kendalanya. Pertama ada takarannya yang nggak pas, jadi ada batu batanya yang barusan dibuat langsung hancur gitu-gitu. Itu berapa lama risetnya? Risetnya kalau pengerjaan produknya kami seminggu, kalau untuk pengerjaan yang seperti PPT dan lain-lain itu 2 mingguan. Selain itu, produk ciptaan pelajar ini juga mengantarkan mereka meraih double gold medal dan special award dalam kompetisi yang diikuti lebih dari 300 peserta dari 8 negara ASEAN. Sementara itu, Kepala Sekolah Dahliana menyampaikan mereka selalu mendukung ide inovasi dan kreativitas siswa seperti penelitian, sains, seni, hingga olahraga. Kita untuk rekrutan untuk bidang penelitian sendiri, kita buat selain klub, ada misalkan pendaftaran kita berikan kepada anak-anak informasi. Kita buat pengumuman besar-besaran untuk anak-anak bisa mendaftar kepada Wakasek kesiswaan, dilanjutkan dengan proses interview, proses akademik, seleksinya, dan juga proses kemampuan bahasa Inggris. Lalu mereka nanti diuji kembali dengan menampilkan ide melalui seminar proposal. Siapa sangka dari selembar styrofoam bekas, sejumlah pelajar mampu melahirkan harapan baru bagi masa depan dengan menciptakan produk bahan bangunan ramah lingkungan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah sanggar kecil bernama Teater Dermaga menjadi ajang anak-anak remaja di sekitar Pelabuhan Belawan untuk mengembangkan kreativitas. Di sanggar ini, anak-anak remaja belajar berbagai hal seperti menari, membaca puisi, hingga belajar seni peran. Hampir setiap sore, halaman kantor Ditpol Air Polda Sumut berubah menjadi ruang kecil penuh harapan. Di antara deru kapal yang bersandar dan semilir angin laut, sekelompok remaja membentuk lingkaran untuk mengembangkan kreativitas seni yang dimilikinya. Jadi apa? Para remaja ini tergabung dalam sanggar teater yang digagas oleh sejumlah pegiat seni. Di sanggar ini mereka belajar seni peran, menari, hingga membaca puisi. Berdetak, kami mati muda. Melalui teater dermaga, anak-anak remaja diharapkan dapat terhindar dari pengaruh narkoba atau tindak kriminalitas lainnya. Alhamdulillah ada sebagian anak-anak yang terlibat dengan tawuran, ada yang terlibat dengan narkoba, ada yang sudah tidak menentu hidupnya, direkrut kemarin dan mereka merasa berarti lagi hidup itu. Alhamdulillah teater ini bisa merubah mereka. Dan banyak terlihat di latihan tadi ada anak-anak dan sebagian itu ya, ada lagi yang belum datang. Mereka itu dulunya ya susah diatur, ya, melawan sama orang tua. Tapi setelah kita bina, kita adakan namanya pembaiat, kita adakan ini latihan alam, kemudian mereka sadar bahwa hidup itu harus begini, jalan baiknya harus begini, ini tidak baik, itu kita perkenalkan sama mereka. Dan Kini pengelola teater dermaga berharap lebih banyak anak-anak remaja yang bergabung, sehingga bisa lebih mengembangkan kreativitas di jalur yang positif.
Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Suaka Marga Satwa Karanggading di Kabupaten Langkat menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan serta keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Ekosistem mangrove yang tumbuh subur menjadi habitat berbagai satwa endemik menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dengan menggunakan perahu kayu, pengunjung dapat menyusuri keindahan Taman Suaka Marga Satwa Karanggading ke arah muara yang dekat Selat Malaka. Selama di perjalanan, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan beragam jenis tumbuhan mangrove serta dapat melihat beberapa jenis bangau yang terbang bebas. Pengunjung juga diajak ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi tanaman mangrove. Di sini, setiap pengunjung diberi bibit mangrove untuk ditanam sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kelestarian alam. Suaka Marga Satwa Karanggading merupakan satu-satunya hutan mangrove di pesisir Sumatera Utara yang masih ada saat ini. Hutan mangrove ini menjadi salah satu wilayah konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Karanggading karena memang SM Karanggading Langkat Timur ini satu-satunya kawasan konservasi mangrove di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera. Ini yang satu-satunya. Nah, kemudian dia memiliki satwa-satwa endemik yang memang hanya ada di Sumatera Utara. Misalnya seperti tuntong laut, kemudian juga ada lutung tadi kita lihat, kemudian juga ada bangau tuntong, bangau bluok. Nah, itu tadi ada yang di posisi yang di kelelawar tadi. Nah, itu ada bangau bluok nampak satu. Nah, itu memang yang menjadi potensi. Kemudian juga Sementara itu, salah seorang pengunjung asal Medan mengaku sangat kagum dengan kondisi hutan mangrove yang masih terjaga. Bisa dibilang cukup baik ya, kalau dari segi akses dan untuk potensi wisatanya juga sepertinya ke depan bakal bagus karena banyak spot-spot yang memang cukup unik yang memang nggak didapatin juga di tempat lain. Seperti tadi kawasan mangrove-nya juga dalam proses, ada yang sebagian udah ada sekian, ada juga yang memang dalam proses penanaman dan perawatannya juga menurut pengelola tadi juga terus dikembangkan, terus dimaksimalkan ya. Jadi ke depan mungkin untuk jadi tempat wisata berpotensi lah. Mengunjungi Suaka Marga Satwa Karanggading dipastikan akan memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan dan akan meninggalkan kesan mendalam akan pentingnya menjaga dan merawat alam. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Patrick Winata pecahkan rekor dunia bertinju 24 jam. Saksikan usai jeda. Saudara, seorang pemilik warung di Belawan, Medan terlibat duel dengan 3 orang perampok saat hendak masuk ke warungnya. Korban berhasil selamat namun mengalami sejumlah luka di bagian kaki dan tangan. Seorang pemilik warung nyaris menjadi korban perampokan di Belawan, Sumatera Utara. Peristiwa terjadi saat korban hendak membuka warungnya pada pukul 6 sore. Tiba-tiba 3 orang tak dikenal membawa senjata tajam menghampiri korban. Pelaku mencoba memasuki warung namun mendapatkan perlawanan dari korban hingga terjadi duel. Korban berhasil selamat namun mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan tangan. Di situ ada melawan ya untuk mempertahankan diri. Jadi pada saat kejadian warga saya terkena bacokan di kepala, di pelipis sama di tangan. Jadi setelah itu, setelah adu duel, mereka pun lari masuk ke dalam pajak batu. Kondisinya kami bilang pajak batu. Tahu apa motifnya, motif kejadian tersebut. Tapi kalau dilihat dari CCTV ya sepertinya mau merampok lah kan, tapi gagal. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan. Warga dan pedagang khawatir aksi serupa kembali terjadi di wilayah mereka. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, polisi bersama warga menggagalkan praktik illegal logging di kawasan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling Kabupaten Kuantan Sigingi Provinsi Riau. 2 orang pelaku berhasil diamankan. Kedua pelaku berinisial IM dan SM diamankan petugas saat tengah menebang pohon di area konservasi tersebut. Petugas juga menemukan tumpukan kayu olahan yang merupakan hasil pembalakan liar. Selain itu, petugas juga menyita 1 unit gergaji mesin, sepeda motor, bahan bakar, serta perlengkapan lain yang digunakan untuk mengolah kayu di dalam kawasan hutan. Sama masyarakat Desa Koto Baru melakukan penangkapan terhadap tindak pidana illegal logging di hutan Suaka Marga Satwa Limbang Baling dengan tersangka yang diamankan sebanyak 2 orang. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Sigingi Hilir untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 serta pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kedua pelaku terancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Sawino Ardi, Kompas TV, Kuantan Sigingi, Riau. Saudara, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya memastikan program makan bergizi gratis di bulan Ramadan akan tetap berjalan, namun dengan pola berbeda. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya meninjau dapur SPPG milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Desa Sampali, Percut Setuan. Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya mengatakan selama bulan Ramadan, program MBG akan tetap berjalan seperti biasa, namun dengan pola yang berbeda. Ia menambahkan program makan bergizi gratis tidak boleh berhenti karena asupan gizi bagi anak-anak harus terus-menerus dilakukan. Ramadan tetap berjalan, Ramadan tidak dijadikan alasan untuk program makan bergizi gratis ini berhenti. Karena asupan gizi itu tidak boleh berhenti, harus terus-menerus dilakukan, hanya polanya berbeda. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, jembatan perintis di Kecamatan Sekra, Aceh Tamiang telah rampung dan sudah bisa dilalui warga. Sebelumnya jembatan ini hancur akibat banjir pada akhir November lalu. Akses masyarakat di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekra, dan Desa Arah 9, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang lebih lancar setelah selesainya pembangunan jembatan perintis. Jembatan dengan lebar kurang lebih 1,5 meter dan panjang mencapai 100 meter ini dapat digunakan warga dengan sepeda motor. Namun warga harus antre karena jembatan hanya bisa dilewati 1 kendaraan. Warga juga berjaga di setiap sisi jembatan untuk mengatur arus lalu lintas warga yang mau melintas. Ya banyak terbantu lah. Jadi pun orang kan nggak terpasok, jadi orang keluar pun udah ada jembatan. Pertama nggak mau keluar, jadi bisa keluar. Proses pembangunan jembatan permanen akan segera dilakukan. Petugas juga telah melakukan pengukuran. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.